Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ekolab Ekonomi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kisi-kisi soal untuk PAT, ya, penilaian akhir tahun untuk tahun 2022 khusus untuk akuntansi dasar. Nah, seperti halnya yang sedang kita laksanakan hari ini, mulai hari ini, minggu ini kita melaksanakan penilaian akhir tahun. Nah, ini untuk akuntansi dasar. Ini untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal-soal PAT nanti, ya. Ini kisi-kisi soal, soalnya tidak akan persis seperti ini, tetapi mirip gitu ya. Nah, langsung saja kita bahas ke nomor 1. Perhatikan transaksi-transaksi berikut. Nah, di sini langsung saja ke soalnya. Pertanyaannya adalah transaksi yang dicatat ke dalam jurnal penjualan. Ya, kita lihat di jurnal penjualan nih. Ini jurnal khusus, ini ada transaksinya, ada 7 transaksi. Ya, kita lihat yang jurnal penjualan. Mana transaksi dari ketujuh transaksi ini yang harus dicatat ke dalam jurnal penjualan. Kita cek satu-satu. Nah, untuk nomor 1, ini kata kuncinya adalah dijual. Ya, ini bisa masuk ke dalam jurnal penjualan atau mungkin kalau tunai berarti ke pengeluaran kas. Penerimaan kas, maaf. Nah, yang kedua ini diterima kembali. Ya, ini diterima kembali karena rusak yang telah dijual, berarti ini retur penjualan. Yang kedua ini dibeli, kita cek aja dulu yang dijualnya ya. Ini dibeli bukan, berarti yang 4 ini dibeli juga bukan. Ini berkaitannya dengan soal ini nomor 1 ini penjualan ya. Kata kuncinya berarti kan penjualan atau dijual. Nomor 5 dikembalikan sebagian barang yang dibeli bukan. Tanggal 6 atau maaf nomor 6 ini dijual. Nah, ini dijual. Kemudian yang tanggal 7, yang nomor 7, ini dibeli bukan. Berarti ada 3 nomor ya. Dijual, dijual, dijual. Nah, manakah yang harus catat ke dalam jurnal penjualan? Ingat, jurnal penjualan itu adalah jurnal khusus untuk mencatat penjualan secara kredit. Oke. Berarti kita lihat nomor 1 yang dijual ini. Ini kan ada syaratnya nih. Ada syarat 30/10 EOM. Berarti ini jelas jurnal penjualan. Ya, karena ada syarat pembayarannya. EOM, end of month. Artinya pembayaran harus dilakukan paling lambat akhir bulan. Nah, adapun syarat 3/10-nya ini apa? Jika dilakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, nah berarti akan mendapat potongan sebesar 23%. Nah, misalnya ini tanggal 12 September kan jualnya. Nah, berarti kalau si pembelinya membayar dalam jangka waktu 10 hari, misalnya berarti tanggal 20-an lah misalnya, dia akan mendapat potongan 3% gitu. Tapi karena saatnya EOM, nah ini berarti ini maksimalnya harus beres tanggal akhir September ini karena end of month gitu. Nah, berarti ini jelas nih nomor 1 betul ya. Kita cek yang kedua. Ini karena diterima kembali barang yang terjual, berarti ini adalah namanya retur penjualan. Nah, kalau retur penjualan ini berarti dicatatnya bukan di jurnal penjualan tapi di jurnal memorial atau di jurnal umum. Jurnal memorial itu khusus untuk mencatat retur pembelian atau retur penjualan ya. Kemudian yang tanggal nomor 6 ini dijual barang dagangan secara tunai. Nih, tunai berarti ini bukan di jurnal penjualan, tetapi ini di jurnal penerimaan kas. Nah, berarti setelah kita analisis mana yang termasuk ke dalam transaksi yang harus dicatat ke dalam jurnal penjualan, berarti nomor 1 saja jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang C. Tuh ya. Nah, misalnya ini nanti di soal PAT aslinya, misalnya ini diganti menjadi jurnal pembelian misalnya. Nah, kalau jurnal pembelian berarti mencatat pembelian secara kredit. Kalau jurnal penjualan berarti mencatat penjualan secara kredit. Kalau misalkan pembelian, ya, pembelian misalnya nih, yang ditanyakannya pembelian, di jurnal pembelian, berarti mana? Nah, ini berarti kan pembelian secara kredit. Mana yang termasuk jurnal pembelian? Nah, berarti kita biar cepat juga bisa seperti ini ya. Dari transaksi 1 sampai 7, ini dikasih tanda langsung. Nomor 1 ini berarti jurnal
penjualan. JPJ biasanya singkatnya ya. Ini berarti di jurnal umum karena ini retur penjualan. Nomor 3 ini pembelian peralatan kantor dengan syarat. Ini di jurnal pembelian juga, tapi nanti dicatatnya di kolom serba-serbi ya, karena ini pembelian peralatan kantor karena bukan pembelian barang dagangan. Ini dengan syarat berarti pembelian kredit dicatat juga di jurnal pembelian, tapi nanti di serba-serbi di kolomnya, bukan di khusus kolom pembelian. Oke, nomor 4 pada tanggal 15 September ini dibeli, ini ada syarat, berarti pembelian kredit, berarti ini juga jurnal pembelian. Kemudian, nomor 5, ini dikembalikan, berarti ini retur. Retur apa? Kita lihat, yang telah dibeli, berarti retur pembelian, berarti ini di jurnal umum atau jurnal memorial. Nomor 6, ini dijual secara tunai, berarti jurnal penerimaan kas, JPNK, jurnal penerimaan kas. Yang 7, ini dibeli tunai, berarti jurnal pengeluaran kas. Gitu. Udah mudah kalau udah dikasih tanda seperti ini, jadi nanti tinggal apapun pertanyaannya, langsung saja kita pilih gitu ya. Tentukan dulu ini ya, dari nomor 1 sampai 7, ini ke jurnal apa saja. Gitu ya. Berarti tadi jurnal pembelian, kalau misalkan pertanyaannya ke dalam jurnal pembelian, berarti mana yang jurnal pembelian? Nah, ini nomor 3, nomor 4, udah nomor 3 dan nomor 4. Kalau misalkan jurnal penerimaan kas, ini sesuai dengan soal yang nomor 2 nih. Ke dalam jurnal penerimaan kas berarti mana? Nah, ini berarti nomor 6 saja. Nah, berarti jawabannya langsung nih, nomor 6C. Gitu. Ya, penerimaan kas berarti penjualan secara tunai, atau untuk penerimaan kas itu biasanya dari penjualan tunai. Kemudian ada penerimaan piutang. Apalagi penerimaan kas ya. Ya, sementara ini ya penjualan tunai, pokoknya segala hal yang membuat kas perusahaan bertambah. Ini di jurnal penerimaan kas. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Berdasarkan sama nomor 1 lagi, jurnal yang dibuat pada tanggal 20 September nih. Kita lihat 20 September. Mana 20 September? Berarti yang ini ya. Nah, dijual barang dagangan pada toko Caha sebesar 5.000 secara tunai. Berarti ini penjualan tunai kan, JPNK, jurnal penerimaan kas catatnya. Nah, bagaimana cara menjurnalnya? Nah, ini berarti kan ini penerimaan kas. Berarti kasnya bertambah. Ya, berarti kas bertambah itu di sebelah debit. Berarti kasnya debit nih. Berarti yang pertama kali kita lihat adalah yang D dan E, karena kasnya debit betul. Tinggal kreditnya apa? Piutang dagangkah atau penjualan? Nah, kan bukan piutang, ini penjualan tunai ya. Berarti langsung yang ini ya. Kas debit, penjualan kredit. Kalau misalnya ini mah yang D, kas debit piutang kredit, artinya ini penerimaan piutang gitu. Kemudian yang nomor 4, pembelian perlengkapan secara kredit, pembelian peralatan secara kredit. Oke, ini semua kredit ya. Beli perlengkapan kredit, peralatan kredit, pembelian kredit. Nih, pada perusahaan dagang ini dicatat pada apa? Pada jurnal apa? Coba. Secara kredit, pembelian apapun itu, mau beli perlengkapan, mau beli peralatan, mau beli aset, mau beli barang dagangan, secara kredit itu di jurnal apa? Di jurnal pembelian. Jadi jurnal pembelian itu khusus untuk mencatat pembelian apapun secara kredit. Nah, khusus untuk pembelian barang dagangan nanti di akunnya ditulis di akun pembelian. Nah, kemudian untuk jurnal penjualan kan tadi sudah ya, ini penjualan secara kredit. Ini penjualan kredit. Memorial berarti khusus untuk mencatat retur ya. Pokoknya yang tidak ada di 4 jurnal khusus. Ini retur penjualan atau retur pembelian. Ini dicatat di jurnal memorial. Penerimaan kas ini
khusus untuk mencatat segala hal yang diterima oleh kas, misalnya dari penjualan tunai atau penerimaan piutang. Pengeluaran kas berarti segala hal yang membuat kas perusahaan berkurang, misalnya pembelian barang secara tunai, pembelian tunai, atau bayar hutang. Segala pembayaran, misalnya bayar listrik, bayar beban-beban lah. Nah, ini di jurnal pengeluaran kas. Gitu ya. Ini untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Pada tanggal 6 Mei dijual barang dagangan sebesar 2.150.000 pada CV Melati dengan syarat 2/10. Kita cek langsung pertanyaannya, besarnya penerimaan kas atas transaksi tanggal 15. Tanggal 15 itu yang ini. Nih, ya. Tanggal 15 itu diterima pelunasan piutang dari CV Melati. Nah, CV Melati itu kan tanggal 6-nya menjual barang ya pada CV Melati nih 2.150.000. Kemudian pada tanggal 7-nya diterima kembali barang dagangan atau dijualnya. Berarti tanggal kemarin besoknya ya. Berarti tadinya kan 2 juta berapa? Penjualannya 2.150.000. Kemudian diretur nih, diterima kembali karena rusak 150.000. Nah, berarti sisa piutang kita di CV Melati itu adalah 2 juta lagi, bulat ya, 2 juta. Nah, pada tanggal 15 Mei diterima dilunasi berarti yang ininya nih. Tanggal 15-nya 15 bulan 5-nya dilunasi yang 2 juta ini. Nah, pertanyaannya, apakah CV Melati ini akan mendapat potongan atau tidak? Karena di sini ada syaratnya nih, dikasih syarat pembayaran 2/10 N/30. Jadi, apabila dibayar dalam jangka waktu 10 hari dari sejak tanggal transaksi, akan mendapat potongan 2%. Nah, pertanyaannya di tanggal 6 ke tanggal 15 masih ada dalam jangka waktu 10 hari nggak? Masih nggak? Dari tanggal 6 ke tanggal 15. Berarti kalau 10 hari kan berarti 16 ya, berarti masih dalam jangka waktu 10 hari. Gitu. Berarti ini masih 9 hari kan ya. Berarti akan mendapat potongan 2%. Nah, 2% akan mendapat potongan 2% kali 2 juta. Kali yang ini. Berarti 2 kali 2, 40.000. Nah, berarti di sini mendapat potongan 40.000. Berarti yang akan diterima oleh kita adalah 1.960.000. Gitu. Nah, berarti jawabannya adalah ini. Yang B. Gitu. Besarnya penerimaan kas, tuh, besar penerimaan kas adalah 1.960.000. Kenapa? Karena kita memberikan potongan sebesar 40.000. Jadi harusnya kita mendapat potongan harusnya kita mendapat kas 2 juta pelunasan CV Melati itu. Tapi karena kita ngasih syarat pembayaran, berarti dalam jangka waktu 10 hari, karena bayar tanggal 15, berarti kita akan memberikan potongan sebesar 40.000. Jadi, yang seharusnya kita terima 2 juta menjadi 1.960.000. Jawabannya adalah yang B. Nah, demikian untuk pembahasan kisi-kisi soal PAT dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, soal selanjutnya kita bahas di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.